Perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga. Dalam dunia perbankan saat ini terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini tentu memiliki sistem yang sangat berbeda. Salah satu perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional, sistem ini dikenal dengan bunga, sedangkan pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Sehingga kali ini Bank Muamalat akan memberikan gambaran mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil yang dapat dilihat melalui tabel berikut. Yang pertama yaitu bagi hasil. 1. Penentuan bersamanya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang kedua, bunga. 1. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. 2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjam. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Produk-produk perbankan syariah. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk-produk tersebut yang ditawarkan bank kepada nasabahnya dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyaluran dana. Poin pertama, prinsip jual beli. Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu BAI Al-Murabbah, BAI As-Salam, BAI Al-Istibna. Poin kedua, prinsip sewa. Ijarah. Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah disepakatkan secara pasti sebelumnya. Yang poin ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, penghimpunan dana, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang ketiga, jasa perbankan. Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka Bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan. Simpanan bagi hasil atas usaha bank. Untuk dapat menghasilkan usaha bank kepada penyimpan atau mudharabah, Bank Syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut. Poin A, pembiayaan untuk berbagi kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari
1. Pembiayaan investasi bagi hasil al-mudrobah, dan 2. Pembiayaan investasi bagi hasil al-musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha. Yang poin B, pembiayaan untuk berbagi kegiatan perdagangan terdiri dari 1. Pembiayaan perdagangan al-mudrobah dan pembiayaan perdagangan al-bayubit haman ajal. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa markup atau margin keuntungan. Yang poin C, pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk belikan dalam bentuk 1. Sewa guna usaha atau disebut al-ijarah. Yang kedua, sewa beli atau disebut bai'un takjiri. Di Indonesia, al-ijarah dan bai'ul takjiri tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai al-ijarah. Dari kegiatan usaha al-ijarah, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa, pemberian pinjaman tunai untuk kebijakan al-Qardul Hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti biaya materai, biaya akti notaris, biaya studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-Qardul Hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi. Yang poin selanjutnya, fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar dalam bentuk giro, wadiah yang diberi bonus, dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa, seperti pemberian jaminan, pengalian tagihan, pelayanan khusus, pembukaan LC atau al-wakalah, dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa fee. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Yang selanjutnya yaitu kinerja dan tantangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam kinerja pada suatu bank itu dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank sendiri itu untuk melakukan suatu kegiatan operasional dari perbankan itu secara normal dan mampu untuk memenuhi semua kewajiban itu dengan baik. Yang itu semua harus sesuai dengan peraturan perbankan yang sedang berlaku. Kinerja suatu bank sendiri itu merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan kewajiban atau kegiatan untuk seluruh usaha perbankan sendiri. Yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha perbankan meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan modal sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan mengelola dana, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Yang keempat itu kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak-pihak yang lain. Yang keempat-empatnya itu saling berkaitan. Secara sederhana, bank itu dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya itu adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat, serta memberikan jasa untuk bank yang lainnya. Badan usaha itu yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun menyalurkannya kepada masyarakat itu dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak atau ke masyarakat. Seperti contoh, menghimpun dana dari masyarakat itu dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito, berjangka, tabungan, dan juga bentuk yang lainnya yang sama dengan itu. Yang selanjutnya yaitu untuk memberikan kredit
atau menerbitkan surat pengakuan utang. Contoh selanjutnya yaitu bisa juga untuk menempatkan dana pada peminjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank yang lainnya, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, ataupun dengan wesel atau cek juga bisa. Contoh selanjutnya yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat yang berharga dan melakukan perhitungan dengan antara pihak yang ketiga. Contoh selanjutnya itu ada menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan juga surat-surat yang berharga. Ada juga untuk menyediakan pembiayaan atau untuk melakukan kegiatan yang lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya itu ada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Yang itu satu, itu ada pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini kelembagaan perbankan syariah itu sendiri belum sepenuhnya bisa mapan. Beberapa hal itu masih perlu untuk dibenahi, terutama di dalam memanajemen tugas dan wewenang. Peraturan dan struktur keorganisasian pun itu juga harus dibenahi. Dalam hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya itu perlu diperjelas lagi agar bisa sinergis. Selanjutnya itu dual banking sistem yang selama ini dijalankan itu perlu disempurnakan lagi, terutama karena karena belum adanya deputi dari gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan itu perlu dipikirkan lagi untuk adanya bank sentral syariah. Yang kedua yaitu sosialisasi dan promosi. Di lapangan itu cukup banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh dari perbankan syariah. Mungkin persoalan pada pasar pengembangan itu sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya itu bisa berpartisipasi. Proses sosialisasi pun itu perlu dilakukan secara kontinu. Yang selanjutnya promosi itu yang harus digencar atau untuk menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik itu media seminar, brosur ataupun spanduk, umbul-umbul maupun media yang lainnya seperti koran, majalah. Promosi via televisi pun sepertinya jarang begitu ya. Padahal promosi lewat media itu cukup efektif untuk membentuk brand image atau biar terkenal gitu ya. Sosialisasi dan promosi itu juga itu harus mampu membentuk suatu gambaran, suatu image dan dapat untuk mengubah pilihan pasar pengembangan itu pada bank syariah. Yang selanjutnya yaitu perluasan jaringan kantor. Di Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi itu hingga ke pelosok masih kurang. Mungkin tantangan ini barangkali dapat dipecahkan dengan cara mensupport pemerintah itu mendirikan bank syariah yang optimalisasinya itu di outlet pada setiap bank konvensional dan juga bank asing ataupun menggolongkan konferensi bank BUMN besar menjadi bank syariah. Yang selanjutnya yaitu peningkatan SDM. Ini juga harus diakui secara jujur bahwa sumber daya perbankan syariah yang profesional, amanah dan juga berkualitas itu belum sepenuhnya tersedia. Insan perbankan yang berkualifikasi syariah yang handal itu masih jarang sekali di wilayah-wilayah. Mungkin sebagian besar sumber daya manusia itu berada pada level yang
menengah ke atas masih dari hasil didikan ekonomi di konvensional. Padahal yang dibutuhkan bank syariah itu bukan hanya menguasai ekonomi atau perbankan modern, tetapi sekaligus bisa paham fikih atau syariah, serta itu mampu untuk berinovasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dari bank syariah tersebut, yang sistemnya itu masih sangat baru. Bisa juga di training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lainnya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi SDM yang harus mendapat perhatian yang lebih serius untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu yaitu peningkatan model. Pada tantangan ini itu juga masih dirasakan oleh banyak bank syariah di Indonesia. Para pemegang saham bank syariah itu juga perlu menambah modalnya, sehingga restart kapitalnya itu semakin meningkat. Besar kecilnya kemampuan biaya bank syariah itu juga tergantung pada kemampuan suatu modalnya. Maka dari itu perlu juga nampaknya pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah. Yang terakhir yaitu peningkatan pelayanan. Pada perbankan syariah itu perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dari prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank syariah. Ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam memproses, serta murah dalam biaya administrasi. Begitu pula untuk upaya mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan yang harus ditingkatkan lagi. Bisa juga untuk online, internet, itu bisa juga untuk dimanfaatkan. Ketersediaan fasilitas ATM di berbagai lokasi strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di forum.